Hai guys, selamat datang di Gemintang Tarot. Untuk tema readingan kali ini yaitu adakah komunikasi dalam waktu dekat? Di sini sudah saya sediakan 3 file. File 1 telepon pink, file 2 telepon ungu, file 3 telepon merah. Silakan kalian pilih telepon mana yang paling memanggil hati kalian. Untuk timestamps atau keterangan waktu sudah ada di kolom deskripsi. Dan sampai jumpa di readingan kalian. Hai file 1, bagi kamu yang memilih telepon pink, jadi ini adalah readingan kamu ya. Yuk kita cari tahu, akankah ada komunikasi dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini ya. Bisa siapa aja, bisa kekasih kamu, suami, istri, gebetan, selingkuhan, terserah kamu ya, siapa aja bisa. Seseorang yang kamu pikirkan, tinggal kamu fokuskan dengan wajah seseorang yang kamu pikirkan agar bisa ketangkep energinya ya. Kita cek dulu dari kartu. Apa energi orang yang sedang kamu pikirkan saat ini, pile 1 yang memilih telepon pink. Energi seseorang yang kamu pikirkan saat ini, pile 1 yang memilih telepon pink. Oke, di sini ada Queen of Diamond. Apalagi energi dia yang dipikirkan oleh pile 1. Energi seseorang yang dipikirkan oleh pile 1 saat ini. Five of Spades, ada quarrel ya. Ada deception, seven of club ya. Oke, jadi saya rasa orang yang kamu pikirkan saat ini, pile 1, dia sebenarnya adalah seseorang yang pada dasarnya hatinya dia baik ya. Cuma kalau yang saya lihat di sini, kamu sama dia itu sering berselisih paham, atau kamu sama dia itu ada sesuatu prinsip yang nggak cocok mungkin. Jadinya kamu sama dia itu nggak sejalan, yang sering menimbulkan konflik pada akhirnya ya. Dan di sini ada deception ya, mungkin dia itu seseorang yang dibilang lumayan sering ya berbohong sama kamu, atau dia menyimpan banyak rahasia dari kamu. Dia sangat tertutup. Tapi saat ini yang saya lihat kalau dia itu, kalau mengingat kamu itu kayak hanya bisa mengenang kamu gitu ya. Kamu seseorang yang baik di mata dia. Kamu seseorang yang sangat pemberi. Jadi kayak dia tuh hanya bisa mengenang kamu sebagai sosok yang sangat positif di mata dia. Ya, kamu selalu bersedia pokoknya menolong dia, memberikan waktumu untuk dia. Kamu tulus banget sama dia. Itu yang saya lihat di sini ya. Bottom of the deck-nya ada Prince of Club ya. Mungkin kebanyakan dari kamu, seseorang yang kamu pikirkan ini adalah seseorang yang masih belum dewasa, bisa jadi usianya lebih muda dari kamu, atau nggak harus selalu lebih muda, tapi mungkin memang dianya aja yang masih suka childish ya, mungkin pemikirannya seperti itu. Dan di sini kalau yang saya lihat, sebenarnya dia itu pengen berkomunikasi dengan kamu. Pengen ya. Jadi kalau yang saya lihat saat ini, dia memang kayak mengenang kamu, ada rasa kangennya, dan ada keinginan untuk komunikasi dalam hatinya. Itu yang saya lihat ya. Kita akan cek dulu dari kartu tarotnya.
Adakah komunikasi dari dia, seseorang yang kamu pikirkan, file 1, dalam waktu dekat ini? Dalam hati ada, dalam hatinya dia ada ingin berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat. Tapi apakah dia akan merealisasikan itu? Kita lihat dari kartu tarotnya ya. Adakah komunikasi dengan orang yang kamu pikirkan dalam waktu dekat, file 1? Banyak kartu, nggak saya ambil. Adakah komunikasi dalam waktu dekat antara kamu dan dia? Oke, di sini ada kartu The Fool. Kalau yang saya lihat kamu itu kayak berdealing dengan seseorang yang sebenarnya dia pintar. Di sini ada The Devil ya. Dia itu pintar. Apalagi dalam hal berkomunikasi, bernegosiasi, dia itu pintar. Tetapi di saat kamu berdealing sama dia itu kayak pengen selalu yang di posisi dimengerti sama kamu. Intinya kayak kamu tuh harus selalu mengerti dia. Ada Two of Pentacles. Oke, apalagi? Adakah komunikasi dengan orang yang kamu pikirkan dalam waktu dekat ini? Ada Seven of Cups. Adakah komunikasi dalam waktu dekat antara pile 1 dengan orang yang dipikirkan pile 1? Four of Swords. Di sini ada Two of Wands. Oke, jadi kalau yang saya lihat di sini ya, masih dalam perencanaan ya. Artinya dalam waktu dekat ini tidak, tetapi mungkin agak lamaan sedikit ya, atau tidak dalam waktu dekat ini ya. Karena dalam waktu dekat ini atau saat ini dia itu kayak hanya masih merencanakan untuk berkomunikasi dengan kamu ya, tetapi kayak dia itu belum siap untuk merealisasikan tindakannya dia itu sama kamu ya. Dan di sini saya melihat kalau kamu itu sebenarnya berdealing dengan seseorang yang masih belum siap untuk berkomitmen ya. Dia masih belum tetap pendirian. Sekarang iya, besok enggak. Sekarang hangat, besok dingin ya. Sekarang bilang kangen, besok bilang enggak, kayak gitu. Jadi dia tipikal orang yang pelin-pelan kalau yang saya lihat ya. Dan masih nggak tahu apa yang dia mau, dan terkadang di pertengahan jalan secara random dia tuh bisa tiba-tiba aja berubah kayak gitu. Tapi yang saya lihat saat ini dia sering melamunkan kamu, sering banget memikirkan kamu ya, tiba-tiba aja kayak terngiang nama kamu atau keinget kamu kayak gitu yang saya lihat ya. Di sini saya juga melihat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang masih suka dengan bermain sesuatu yang bersifat online. Entah itu dia suka main sosmed, entah dia suka atau ada kecanduan dengan situs dating juga bisa, atau dia ada kecanduan dengan bermain game secara online juga bisa, atau memang dia memiliki pekerjaan yang dimana pekerjaannya dia banyak dikerjakan secara online juga bisa. Sampai saat ini saya melihat dia itu masih belum 100% move on dari kamu. Jadi kalau ingat kamu itu dia masih merasa terikat, masih merasa terkoneksi seperti itu ya. Tetapi itu tuh hanya kayak di bayangan dia aja, di pikiran dia aja, di dalam hatinya aja. Belum ada belum ada tindakan untuk merealisasikan untuk mencari kamu atau berkomunikasi dengan kamu. Tapi sudah ada tuh muter-muter di kepalanya dia gitu ya. Enaknya aku komunikasi lagi nggak ya dengan pile 1? Enaknya aku hubungin dia lagi apa enggak ya? Jadi dia kayak masih di antara iya dan tidak di sini ya. Bisa jadi ada dua pilihan ya saat ini yang membuat dia bingung untuk menghubungi kamu. Entah dua pilihan itu antara iya atau tidak dia mau menghubungi kamu,
atau mungkin di sana dia sudah ada seseorang sehingga dia nggak bisa menghubungi kamu juga bisa, atau mungkin kamunya yang sudah ada seseorang yang membuat dia jadinya enggan untuk menghubungi kamu. Ya, tapi dia cuma bisa kayak melihat kamu dari jauh saat ini, sedang memantau kamu dia, ya. Maksudnya dia saat ini sedang memantau kamu dari jauh, pengen tahu dulu kondisi kamu, apa kamu sudah ada orang lain atau belum gitu. Jadi kayak dia masih ingin meyakinkan lagi sebelum dia benar-benar menghubungi kamu ya, karena dia nggak mau ambil resiko sih sebenarnya yang saya lihat di sini. Ya, tapi dalam hati dia masih sayang sama kamu. Di sini ada Ace of Cups, dia masih sayang sama kamu. Dalam hatinya dia ingin banget berdamai dengan kamu ya, ingin banget rekonsiliasi atau memulai awal mula baru dengan kamu lagi ya. Di sini ada Three of Wands dan juga Queen of Pentacles. Ya, jadi di sini kalau mau menghubungi kamu itu kayak dia masih menunggu waktu yang tepat atau momen yang tepat, kapan enaknya bisa menghubungi kamu. Ya, karena kalau yang saya lihat di sini ada sosok pihak ketiga yang muncul ya. Pihak ketiga ini bisa siapa aja, bisa pasangan kamu atau pasangan dia, atau bisa jadi orang tua ya, bisa jadi pekerjaan juga. Itu yang saya lihat di sini ya. Kita akan cek lagi dari kartu oracle-nya. Adakah orang yang kamu pikirkan akan berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat? Adakah orang yang kamu pikirkan akan berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat? Adakah orang yang kamu pikirkan akan berkomunikasi dengan kamu? Banyak kartu. Adakah orang yang kamu pikirkan akan berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat? Chemistry. Ya, sampai saat ini dia masih merasakan chemistry yang kuat dengan kamu, jadi kayak ada sebuah tarikan yang kuat ya dari kamu untuk dia. Kalau misalnya dia itu mengingat nama kamu, kayaknya dia tuh langsung ketarik gitu aja ya, kayak pengen kayaknya datang ke kamu, menghubungi kamu ya. Seperti yang saya bilang tadi, dia kangen banget sebenarnya sama kamu saat ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini ada daydream ya. Jadi di sini saya melihat kalau dia itu sering banget menghayal kamu saat ini. Mungkin sering berfantasi tentang kamu ya, karena yang saya lihat di sini pikirannya dia benar-benar bercabang kalau udah ngebayangin kamu ya. Masih teringat akan chemistry di antara kalian, momen-momen di saat kalian bersama itu masih dia terus bayangkan saat ini. Bottom of the deck-nya, wow, di sini ada support ya. Jadi kayaknya dia butuh sebuah dukungan untuk bisa menghubungi kamu atau berkomunikasi dengan kamu. Entah support itu mungkin dari teman-temannya, keluarganya, atau ada support finansial supaya dia bisa menghubungi kamu juga bisa ya. Dan di sini kalau yang saya lihat kayak dia itu sebenarnya masih merasa terkoneksi dengan kamu, masih seperti merasa menggenggam tangan kamu di sini ya. Karena dia itu melihat kamu itu seseorang yang selalu mensupport dia dan mendukung dia dalam segala hal. Ya, dia suka akan kualitas kamu yang seperti itu. Oke, untuk zodiak yang terbaca di sini ada zodiak dari Earth sign, Capricorn, Virgo dan Taurus. Air sign juga ada Gemini, Libra, Aquarius. Fire sign juga ada Aries, Leo dan Sagittarius. Water sign juga ada ya, Pisces, Cancer dan Scorpio. Untuk zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak Capricorn, sangat kuat di sini ya. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka ya. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu dan dia, bulan dan tahun, bisa tanggal ketemu, tanggal putus, tanggal jadian ya, nomor HP atau nomor rumah.
Ada angka 10. Ada angka 5. Ada angka 14. Ada angka 16. Ada angka 2. Ada angka 18. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet ya. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, ataupun nama tempat di mana pertama kali kalian ketemu ya. Ada huruf L. Ada huruf I. Ada huruf G. Ada huruf K. Ada huruf B. Ada huruf Q. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum ya. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak ya. Bagi yang nggak punya pertanyaan, bisa di-skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap, silakan di-pause dulu videonya ya. Kalau misalnya pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, sekarang saya akan mulai. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari file 1, iya atau tidak. Oke, kalau kita lihat gerakannya kiri kanan ya, artinya jawabannya adalah tidak. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah tidak ya. Oke, file 1 sekian dulu untuk readingannya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care. Hai file 2, bagi kamu yang memilih telepon ungu, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan cari tahu apakah orang yang sedang kamu pikirkan saat ini akan menghubungi kamu atau berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ya. Kita cek energi dia dulu, orang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Apa energi orang yang sedang dipikirkan file 2 yang memilih telepon ungu? Energi dia yang diring dengan file 2 yang memilih telepon ungu. Ups, banyak kartu ya, nggak saya ambil. Energi dia. Oke, di sini ada betrayal. Three of Club ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini kemungkinan kamu sakit hati karena dia ataupun dia juga saat ini sakit hati akan situasi yang terjadi di antara kalian.
Sepertinya baru-baru ini terjadi konflik, atau mungkin nggak baru-baru ini ya, terakhir mungkin kalian ketemu atau berkomunikasi itu ada sebuah konflik yang terjadi yang kemungkinan disebabkan oleh pihak ketiga. Yang jelas di sini saya melihat ada energi cinta segitiga atau third party relationship ya. Energi dia yang sedang kamu pikirkan saat ini, pile 2 yang memilih telepon ungu. Energi dia yang sedang kamu pikirkan. Oke, di sini ada Ten of Heart, happiness ya. Memang ini happiness, tapi energi dia kalau Ten of Heart itu artinya kemungkinan dia sudah punya pasangan ya, atau mungkin dia sudah punya suami atau istri atau sudah berkeluarga. Kan di sini ada gambar 2 cincin ya, cincin komitmen ya. Jadi bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang sudah berkeluarga atau sudah punya pasangan saat ini. Dan itulah yang membuat kalian sama-sama sakit hati gitu dalam hubungan ini ya. Apalagi energi dia. Oke, ada Ten of Spades yang berarti obscurity. Ada banyak beban dalam hubungan ini ya, seperti susah untuk bersatu. Kemungkinannya karena ada cinta segitiga atau third party relationship, ada pihak ketiga yang benar-benar berpengaruh di sini ya. Pihak ketiga itu bisa siapa saja, nggak harus selalu pasangan, bisa orang tua, anak, ya, ataupun pekerjaan. Bottom of the deck-nya ada Two of Club yang berarti dead end ya. Dead end itu artinya jalan buntu. Jadi kayak hubungan kalian itu nggak menemukan titik terang gitu ya, kayak susah untuk maju, kayak mau ngapa-ngapain susah karena selalu buntu gitu ya, nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar selain kalian mencoba untuk melepaskan atau mengikhlaskan ya. Itu yang saya lihat energi dia dan kamu. Banyak hambatan yang terjadi dalam hubungan kalian untuk bisa bersatu. Kita akan cek dari kartu tarotnya ya. Apakah dia akan berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat? Apakah dia akan berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat? Oke, di sini ada The Hierophant. Akankah dia berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ini? Oke, di sini ada kartu The Devil. Ada Nine of Pentacles. Akankah ada komunikasi antara kamu dan dia dalam waktu dekat ini? Ada Queen of Cups. Ada The High Priestess. Yes, ini definitely cinta segitiga atau third party relationship. Kalau seandainya kamu tidak memiliki hubungan cinta segitiga atau third party relationship, kayaknya ini bukan readingan kamu ya. Ada Ace of Pentacles, karena di sini jelas banget kebaca energi orang ketiga ada di sini ya. Bottom of the deck-nya ada Queen of Pentacles. Wow. Ini benar-benar cinta segitiga. Jadi kalau yang saya lihat saat ini dia masih ingin mempertahankan pasangannya, itu yang saya lihat. Dia sudah nyaman dengan kondisi dia seperti ini, yang memiliki pasangan ya. Sehingga dia tidak ingin berbuat apa-apa dengan kamu dulu untuk saat ini ya. Kalaupun kalian masih berkomunikasi atau sedikit komunikasi atau kalian memiliki hubungan yang gak jelas, dia masih ingin menjalani hal itu dengan kamu ya. Jadi dia masih belum ingin memajukan hubungan ini atau masih belum ingin untuk berbuat sesuatu ya bagi kamu dalam hubungan ini yang saya lihat. Jadi stuck, memang benar-benar stuck hubungan kamu sama dia tuh kayak memang gak kemana-mana ya, udah di sini-sini aja, gak ada perkembangan sih ke depannya yang saya lihat.
Dan di sini saya melihat dia itu sebenarnya masih suka sama kamu, masih tergoda banget sama kamu dan masih terobsesi sih kalau yang saya bilang sama kamu ya. Tetapi dia pengennya sama kamu itu kamunya yang jadi pihak ketiga di sini ya. Ini bisa kebolak-balik energinya. Dia ingin kamu yang menjadi pihak ketiga. Artinya dia maruk juga gitu. Pengen kamu, pengen juga pasangannya dia. Atau kalau kamu yang pasangannya ya dia masih pengen juga pihak ketiganya dan kamu. Dia pengen kedua-duanya gitu. Sangat egois orangnya yang saya lihat di sini. Dan dia tidak kelihatan memperjuangkan. Dia suka sama kamu tapi nggak memperjuangkan kamu gitu. Ya, jadi kalau orang kayak gini sebenarnya sih cuma buang-buang waktu kamu aja ya. Dan di sini ada Nine of Pentacles dan juga Ace of Pentacles. Jadi kalau yang saya lihat dia masih asik dengan sendiri, maksudnya asik sendiri dengan kegiatan dia sehari-hari yang dimana dia masih bisa bebas berbuat apa aja. Ya, masih pengen punya akses ke dalam kehidupan kamu, tetapi dia nggak mau melepaskan apa yang dia punya untuk berkorban sama kamu. Intinya seperti itu. Itu sih yang saya lihat. Kalaupun dia menawarkan kamu sesuatu yang stabil, yaitu cinta segitiga, udah pasti. Ya, itu yang saya lihat di sini. Ya, jadi kalau misalnya menurut kamu nggak suka dijadikan pihak ketiga, ya jangan aja gitu ya. Berhubungan sama dia. Kalau dia nggak ada kejelasan mau dibawa kemana hubungan ini, udah saatnya kamu move on dan silakan berkenalan dengan orang baru di sini ya. Kalaupun misalnya ada kejelasan, artinya dia akan mengatakan kalau dia akan membuat kamu pihak ketiganya, atau misalnya kalau mau menikah gitu ya, mau poligami gitu. Itu memang bagus sudah ada kejelasan. Artinya dia akan menjadikan kamu istri kedua gitu misalnya. Atau apapun lah, kamu dijadikan cowok simpenan misalnya kayak gitu. Itu kejelasannya. Tapi sekarang kan tergantung kamu mau apa enggak. Itu aja. Yang jelas di sini jelas banget ada energi cinta segitiga. Ya. Bagi kamu yang sudah menikah sama dia, saya nggak sarankan untuk langsung segera bercerai. Karena kalau misalnya menikah itu harus melalui mediasi dulu untuk mengambil sebuah keputusan, karena masalah yang dihadapi akan lebih kompleks kebanding orang single gitu ya. Jadi saran yang saya untuk move on untuk yang single, bagi kamu yang menonton, kamu menikah dan kamu melihat pasanganmu punya orang ketiga, saya sarankan untuk konseling ya, konseling kepada psikolog pernikahan atau relationship coach seperti itu. Baiknya seperti apa ya. Di sini ada Queen of Pentacles, The Wheel of Fortune dan juga Three of Wands. Jadi kalau yang saya lihat di sini, dia nggak berbuat apa-apa sih untuk berkomunikasi dengan kamu, atau di sini dia akan berkomunikasi dengan kamu jika waktunya memungkinkan, jika momennya pas kayak gitu ya. Jadi dia kayak nggak begitu memprioritaskan hubungan ini yang saya lihat ya. Tetapi akan ada perubahan yang positif memang di antara kalian. Di sini ada The Wheel of Fortune. Akan ada perubahan yang positif di antara kalian ke depannya. Dalam arti mungkin tidak dalam waktu dekat ini, kamu sama dia akan berkomunikasi. Ya. Entah perubahan positif itu bisa apa saja ya. Apapun yang menurut kamu positif dalam kehidupan kamu, dengan atau tanpa dia, seperti itu. Untuk zodiak yang terbaca di sini ada zodiak dari water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, ada earth sign, Capricorn, Virgo dan Taurus. Air sign ada Gemini, Libra, Aquarius, fire sign juga ada Aries, Leo dan Sagittarius. Untuk zodiak yang terkuat di sini ya, yaitu zodiak dari Taurus sangat kuat di sini. Zodiak Capricorn sangat kuat di sini dan zodiak Cancer sangat kuat di sini ya. Kita akan cek dari kartu oracle-nya. Akankah dia berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ini? Akankah dia berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ini? Akankah dia berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ini?
trust. Oke. Jadi ibarat di sini trust itu dia akan mempercayakan situasi ini kepada alam semesta gitu ya. Dia akan percaya kepada Tuhan, dia kayak pasrahkan aja semuanya kepada Tuhan. Kalaupun berjodoh pasti akan bertemu, kalau enggak berarti enggak jodoh, seperti itu. Dan memang dia sangat percaya dengan kamu sampai saat ini ya. Dia kayak masih nggak pengen kamu move on dari dia, masih nggak rela kamu menjauh dari dia, tapi dia juga nggak bersedia untuk berkomitmen dengan kamu. Itu namanya egois ya. Oke, di sini ada healing. Ya, jadi hubungan ini benar-benar membawa banyak healing dalam kehidupan kamu ya. Kamu akan mendapatkan pelajaran yang berharga melalui hubungan ini. Di sini ada flirt, ya. Dia kebayang untuk bisa flirting lagi sama kamu. Dan di sini saya melihat dia juga seseorang yang masih suka juga flirting dengan yang lain. Jadi nggak hanya kamu aja yang dia suka untuk flirting ya. Flirting itu saling goda-menggoda seperti itu ya. Tapi dia juga masih suka flirting sana, flirting sini. Jadi kalau kamu belum menikah sama dia, kamu masih single gitu ya. Jadi dia itu hanya akan membuang-buang waktu kamu sih yang saya lihat di sini. Jadi hargai diri kamu dan silakan berkenalan dengan orang lain ya. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu, bulan dan tahun, tanggal lahir dia, tanggal ketemu, tanggal putus, atau tanggal jadian. Bisa nomor HP atau nomor rumah ya. Ada angka 5. Ada angka 8. Ada angka 2. Ada angka 13. Ada angka 12. Ada angka 6. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, ataupun nama tempat di mana pertama kali kalian ketemu juga bisa ya. Ada huruf Z. Ada huruf O. Ada huruf B. Ada huruf G. Ada huruf P. Ada huruf Q. Oke, sekarang saya akan ambil pendulumnya. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta dan pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak ya. Bagi yang nggak punya pertanyaan, silakan di skip sesi pendulum ini. Dan kalau kamu belum siap pertanyaannya, bisa di-pause dulu videonya ya. Kalau seandainya pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau misalnya pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, sekarang saya akan mulai. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari pile 2, iya atau tidak.
Oke, kalau kita lihat dari gerakannya maju mundur ya, yang artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, file 2, sekian dulu untuk readingannya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care! Hai file 3, bagi kamu yang memilih telepon merah, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan cari tahu apakah orang yang sedang kamu pikirkan saat ini akan berkomunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ini. Ya, adakah komunikasi dalam waktu dekat ini dengan orang yang kamu pikirkan? Kita akan tarik energi dia dulu ya. Apa energi dia, orang yang sedang dealing dengan file 3 yang memilih telepon merah? Oke, di sini ada Queen of Club. Apalagi energi dia? Oke, di sini ada Six of Spades, Anxiety. Apalagi energi dia yang memilih orang yang berdiri dengan file 3 ya, yang memilih telepon merah. Oke, di sini ada Travel, Four of Spades ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini, kamu bisa jadi dealing dengan seseorang yang pernah punya pengalaman pahit di kehidupan cinta yang sebelumnya ya. Dia orangnya yang terkadang terlihat dingin, tetapi dia sebenarnya orangnya sangat pintar bicara ya. Hanya di sini mungkin dia udah pernah menikah dan bercerai ya, jadi bisa jadi dia itu janda ataupun duda ya. Atau kalau dia belum pernah menikah, dia itu seseorang yang udah pahit duluan. Kalau udah berurusan dengan yang namanya cinta ya, jadi dia banyak memiliki trust issue, dia akan sulit percaya dengan orang, meskipun kamu sangat baik ya. Dan saat ini saya melihat energi dia sangat gelisah, ingin terkoneksi ya. Kalau saya lihat dia gelisahnya itu sebenarnya dia ingin terkoneksi dengan kamu. Dalam hatinya dia pengen banget berkomunikasi dengan kamu yang saya lihat ya. Bottom of the deck-nya ada King of Spades. Oke, jadi kalau yang saya lihat di sini, bisa jadi dia sudah pernah menikah, atau bisa jadi dia saat ini sudah berkeluarga juga bisa. Ya, atau kalau dia single, artinya dia sudah pernah memiliki hubungan yang sangat menyakitkan sebelumnya. Dan saat ini dia masih terkoneksi, sangat tertarik dengan kamu. Masih sangat ingin bersama kamu. Justru dia ingin merencanakan untuk menghubungi kamu dan datang ke kamu yang saya lihat di sini. Tapi kita lihat dulu dari dalam tarotnya, apakah ada tindakan? Karena kalau dari dalam hati dan pikirannya dia sudah ada keinginan untuk menghubungi kamu, berkomunikasi dengan kamu. Kita akan cek dari tarotnya ya. Adakah komunikasi untuk file 3 dengan seseorang yang dipikirkannya dalam waktu dekat ini? Ada Page of Swords. Adakah komunikasi? Banyak kartu ya, nggak saya ambil. Adakah komunikasi untuk file 3 yang memilih telepon merah dalam waktu dekat ini? Wow, ada Two of Cups. Ya, seperti yang saya bilang, hatinya dia masih sangat kuat terkoneksi dengan kamu. Saat ini kalau yang saya lihat dia sering banget stalkingin kamu, ya, memantau kamu dari jauh, pengen tahu keadaan kamu saat ini. Ada Queen of Cups. Akankah ada komunikasi antara kamu dan dia dalam waktu dekat ini?
Four of Cups. Akankah ada komunikasi? Page of Pentacles. Banyak energi page yang keluar ya. Jadi saya lihat mungkin kebanyakan dari kamu dealing dengan seseorang yang usianya lebih muda dari kamu ya. Kalau dia nggak lebih muda dari kamu, mungkin dia masih berjiwa muda atau terkadang suka kekanak-kanakan ya. Di sini ada Five of Swords. Bottom of the deck-nya ada Knight of Pentacles ya. Oke. Jadi kalau yang saya lihat di sini, kamu sama dia akan ada komunikasi ke depannya, tapi tidak dalam waktu dekat. Tidak dalam waktu dekat ini, tapi kamu sama dia akan berkomunikasi lagi ke depan yang saya lihat di sini. Cuma emang agak slow banget kalau sampai bisa berkomunikasi sama dia. Dia sebenarnya pengen berkomunikasi sama kamu saat ini. Cuma dia ingin menggali informasi dulu untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Termasuk kayak apakah kamu saat ini masih suka atau sayang sama dia, atau mungkin kamu udah punya orang lain sekarang ya. Di sini dia itu bener-bener galau. Galau kalau udah mikirin kamu karena dia bingung banget ya. Harus gimana berkomunikasi dengan kamu, itu caranya seperti apa. Dan dia tahu di sini dia harus membuat sebuah perubahan. Kalau ingin berkomunikasi dengan kamu, dia tahu itu. Dan di sini ada Two of Cups dan juga Page of Pentacles ya. Jadi kalau yang saya lihat sebenarnya dia itu sangat mencintai kamu. Dan dia tahu kamu juga mencintai dia. Tetapi di sini yang saya lihat effort atau usaha yang dia berikan sama kamu itu masih sangat kecil atau masih belum ada tindakan yang berarti gitu ya untuk kamu. Karena saya bilang tadi dia itu sebenarnya seseorang yang tipenya emang slow motion banget, semuanya serba slow. Jadi kalau dia itu mau bisa sampai percaya sama seseorang itu dalam waktu yang lama, bahkan bisa tahunan gitu ya. Itu sih yang saya lihat. Dia ingin kayak jalannya pelan-pelan aja untuk bisa meyakinkan dia ya. Dan di sini dia berharap kamu akan bisa selalu membuka akses bagi dia. Dia berharap kamu bisa selalu tetap mencintai dia. Artinya dia berharap kamu itu nggak move on dari dia dan mau menunggu dia ya. Karena di sini kalau yang saya lihat kamu sama dia itu sempat berkonflik sebelumnya. Mungkin dianya yang terlalu slow yang membuat kamu menjadi bingung ya. Kayak kamu mengira dia itu kayak nggak serius sama kamu. Padahal dia sebenarnya pengen serius sama kamu, tapi dia masih banyak punya isu yang harus dipulihkan yang saya lihat di sini. Ya, dia seseorang yang udah pernah luka sangat dalam sebelum ketemu kamu. Maka dari itu sekarang lah jadinya dia seperti memproyeksikan traumanya dia di dalam hubungan ini sama kamu ya. Di sini ada kartu Knight of Pentacles, Four of Pentacles, The Fool ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini dia itu akan datang sama kamu ya, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Karena dia masih belum siap untuk membuka diri, atau dia masih keras kepala sampai saat ini atas prinsip yang dia punya, pendirian yang dia punya kayaknya nggak bisa diubah, nggak bisa digoyah. Dia orangnya trust isunya banyak, isunya juga banyak, tapi keras kepala yang saya lihat di sini. Dan saya lihat dia memang akan kembali sama kamu ya. Tetapi hati-hati aja, kalau dia kembali itu saya melihat dia masih belum ada banyak melakukan sebuah pergerakan untuk memajukan hubungan ini. Ya itu tadi ya, dia bakal tetap slow aja gitu ya, yang artinya di saat dia berkomunikasi dengan kamu mungkin hanya sekedar nanyain kabar gitu ya, say hello atau bilang kangen, tapi entarnya lagi dia bisa berubah, masih bisa on off lagi gitu yang saya lihat ya. Oke, untuk zodiak yang ada di sini ada zodiak dari air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada zodiak dari water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Fire sign juga ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Untuk zodiak yang terkuat di sini saya rasa zodiak dari water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio sangat kuat di sini ya. Oke, saya akan ambil lagi kartu oracle-nya.
Akankah ada komunikasi antara pile 3 dengan orang yang dipikirkan? Akankah ada komunikasi di antara pile 3 dengan orang yang dipikirkan? Akankah ada komunikasi? Oke, di sini ada maturity ya. Jadi ini adalah menyangkut kedewasaan seperti yang saya bilang tadi. Kemungkinan dia itu saat ini atau saat berdealing sama kamu belum cukup dewasa cara berpikirnya atau prinsipnya dia ya. Jadi ini adalah momen-momen di mana dia mendewasakan dirinya dia. Dan sebenarnya dia suka akan kedewasaan kamu. Jadi kamu secara tidak langsung memotivasi dia untuk berkembang menjadi seorang yang lebih dewasa. Yes, communication ya. Benar seperti yang saya bilang tadi, akan ada komunikasi antara kamu sama dia, tetapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini ya. Bottom of the deck-nya ada regret. Iya, banyak penyesalan yang dia rasakan saat ini. Mungkin dia menyesal tidak di saat bersama kamu dia tidak melihat bahwa dia itu sedang bersama dengan seseorang yang sangat berharga. Dia mungkin menyadari hal itu di saat melihat kamu sudah menjauh dari dia atau di saat kamu sudah move on. Mungkin dia baru menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang sebenarnya sangat tepat bagi dia. Kamu seorang yang sebenarnya sangat berharga buat dia ya. Maka dari itu penyesalannya dia itu selalu membuat dia merasa gelisah dan dia pengen banget memang datang ke kamu. Cuma memang di sini langkahnya agak slow aja sih yang saya lihat ya. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka, siapa tahu ada tanggal lahir kamu dan dia, bulan dan tahun ya. Tanggal ketemu, tanggal putus, atau tanggal jadian, atau nomor HP dan nomor rumah juga bisa ya. Ada angka 9, ada angka 1, ada angka 10, ada angka 20, ada angka 8, ada angka 5. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet ya. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, ataupun nama tempat di mana kalian pernah ketemu atau sering ketemu ya. Ada huruf K, ada huruf A, ada huruf O, ada huruf H, ada huruf G, ada huruf U. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum ya. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak ya. Yang nggak punya pertanyaan bisa di skip sesi pendulum ini. Dan kalau kamu belum siap pertanyaannya, juga bisa di pause video ini ya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau seandainya pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, sekarang saya akan mulai.
Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari file 3, iya atau tidak. Oke, kalau dari gerakannya maju mundur ya, yang artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya, ya. Oke, file 3 sekian dulu untuk readingannya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care.